Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bukum Maulana dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang 1. Pengertian persatuan dan kesatuan. 2. Pengertian negara kesatuan. 3. Sejarah lahirnya NKRI. Dan yang keempat, tujuan NKRI. 1. Pengertian persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan adalah hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa yaitu sebagai berikut. 1. Landasan ideal adalah Pancasila, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang terdiri dari 7 butir pengalaman. Pancasila salah satunya adalah mampu menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama. 2. Landasan konstitusional adalah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri sebagai berikut. A. Pembukaan alinea keempat yang berbunyi negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Persatuan Indonesia. Yang kedua, pengertian negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan negara yang pemerintahan pusatnya memiliki kekuasaan penuh dan menangani kedudukan tertinggi dalam pemerintahan. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau. NKRI merupakan negara merdeka dengan aneka corak keragaman dan warna-warni kebudayaan. Karena terdiri dari banyak pulau, suku, dan kebudayaan, maka Indonesia disebut sebagai negara kesatuan. Pada dasarnya, negara kesatuan berbeda dengan negara serikat, karena dalam negara kesatuan, organisasi bagian-bagian negara dalam garis-garis besarnya telah ditetapkan oleh pembentukan undang-undang pusat yang ditetapkan dalam suatu rumusan yang umum. Secara umum, bentuk negara kesatuan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kedaulatan negara mencakup ke dalam dan keluar yang ditangani oleh pemerintahan pusat. 2. Negara hanya memiliki suatu undang-undang dasar, satu kepala negara, dan satu dewan perwakilan rakyat. 3. Hanya ada satu kebijakan yang menyangkut soal politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Negara kesatuan memiliki dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dan ada juga yaitu manifesto kultur Bhinneka Tunggal Ika sebagai tekad membentuk kohesi dan integrasi sosial, serta menyiratkan landasan mutualisme dan kerjasama yang didasarkan atas kepentingan bersama. Yang ketiga, sejarah lahirnya Indonesia. Ketiga, sejarah lahirnya NKRI. Presiden Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juli 1945 mengatakan bahwa nasionalisme Indonesia atau negara kesatuan merupakan sebuah takdir. Bangsa Indonesia harus mengatasi badai besar ketika Belanda datang kembali untuk menguasai agresi militer tahun 1948 sampai 1949. Nah, kondisi ini membuat penyelenggaraan negara tidak optimal sehingga Presiden mengambil tindakan dengan mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali menggunakan UUD 1945. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang membentuk republik. Yang terakhir, tujuan NKRI. Tujuan NKRI adalah yang tercantum pada UUD 1945 pada alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari saya, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.